Ya, pemirsa Cahaya Pagi, di masa pandemi ini menjaga asupan tubuh tentunya menjadi salah satu cara yang tidak boleh dihindari untuk memperkuat imun tubuh. Tapi masalahnya ketika kita makan terlalu banyak, berat badan menjadi tidak terkontrol. Timbangan justru makin geser ke kanan. Gimana ya solusinya? Berikut inspirasi diet ala Nabi. Gak terasa hampir 2 tahun kita menjalani masa pandemi. Selain karena banyak di rumah, selama masa pandemi ini, asupan makanan yang kita konsumsi meningkat tajam dari hari-hari sebelumnya. Karena banyak makan termasuk yang dianjurkan untuk dilakukan selama masa pandemi agar imun tubuh terjaga sehingga tidak mudah terjangkit virus corona. Itulah mengapa banyak orang mengeluh terutama para wanita lantaran berat badan melonjak tajam. Jika semua kembali normal, maka masalah berat badan ini akan menjadi isu tersendiri yang bakal menjadi prioritas bagi banyak orang. Apalagi para wanita. Gimana ya caranya? Sejumlah artis pernah sukses dalam menurunkan berat badan. Mulai dari Dewi Huges, Kemal Mokhtar, Tike Priatnakusuma, hingga yang terbaru Tia Aryestia. Penurunannya bahkan boleh dibilang rada ekstrim ya. Dewi Huges dalam menjalani diet terbilang luar biasa. Bagaimana tidak, pembawa acara yang satu ini berhasil menurunkan berat badannya dari 150 kg menjadi 70 kg. Hebatnya lagi, itu dilakukan hanya dalam waktu 1,5 tahun. Subhanallah. Artis lain yang terbilang sukses dalam berdiet adalah Kemal Mokhtar. Penyiar radio sekaligus pembawa acara ini juga berhasil menurunkan berat badannya dari 120 kg menjadi 70 kg hanya dalam tempo 1 tahun saja. Subhanallah. Lalu apa rahasianya hingga mereka bisa sukses menurunkan berat badan sampai berpuluh-puluh kilogram? Pola makan yang saya terapkan dari dokter adalah porsi, Mas. Jadi menjaga porsi. Lebih tepatnya sih seperti itu. Jadi dulu saya punya semacam paradigma kalau misalnya nasi lah yang bikin gemuk. Ternyata enggak. Setelah kita konsultasi sama dokter gizi, beda tuh. Oh, ternyata kita butuh loh yang namanya protein, kita butuh karbohidrat, kita tetap butuh gula. Cuman dari mananya dan bentuknya seperti apa yang itu kita nggak pelajarin. Saya makan makanan yang tidak mengandung minyak, jadi tidak ada goreng-gorengan, tidak ada tepung-tepungan artinya ya. Dan saya juga nggak makan yang ada menteganya, Mas. Butternya itu nggak. Jadi no oil, no butter. Itu yang saya makan. Sisanya saya makan apa aja. Tapi buatan sendiri jadinya. Jadi kayak misalnya soto, rawon saya makan. Saya bikin nasi bakar buatan sendiri. Saya bikin nasi goreng sendiri. Nasi gorengnya nggak pakai minyak. Subhanallah, kita ikut gembira ya. Bukan karena berat badan yang turun semata, melainkan juga karena menjalani pola hidup sehat yang sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW semasa hidupnya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, 2 nikmat yang seringkali manusia tertipu oleh keduanya yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Lantas, bagaimana sebetulnya Islam memandang diet? Apakah diet itu sendiri dikenal dalam agama Islam? Nah, langsung aja kita tanyakan ke ahlinya. Bicara tentang diet, jadi sebenarnya Islam tidak secara khusus mengajarkan tentang diet karena memang makanan bagi kita tidak lebih fungsinya untuk menegakkan tulang-tulang sulubi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dipentingkan dalam Islam justru malah bagaimana makan yang benar ya, makan sesuai dengan kaidah yang diajarkan Allah tentunya dan disampaikan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Karena Islam adalah agama yang paripurna, jadi kalau kita bicara diet memang tadi tidak secara umum. Ya, Islam menjelaskan tentang diet, tapi protokol diet itu ada dalam Al-Quran, tapi dibahasakan lain. Salah satu ibadah dalam agama bisa menjadi solusi untuk diet mengurangi berat badan. Cara paling mudah menurunkan berat badan adalah puasa.
Puasa itu kan cara paling mudah sebenarnya. Jadi kita mengurangi waktu makan kita dan kita memperlama waktu kita berpuasa. Jadi kalau sekarang kita mengenal sebagai atau sekarang lagi tren mungkin puasa berjeda atau intermittent fasting, maka sebenarnya Islam sudah jauh lebih baik daripada puasa berjeda tadi. Bahkan bukan cuma puasanya dapat, tapi dapat pahala karena diniatkan untuk Allah. Jika dia bisa diganti dengan berpuasa, langkah selanjutnya menurunkan berat badan menurut Islam adalah menjaga pola makan. Lalu pola makan yang seperti apa? Nah, jika menengok lebih dalam dari ajaran agama, maka akan didapati tips jitu bagaimana pola makan yang sehat menurut Islam. Makan yang benar seperti apa dalam Islam? Maka kuncinya ada 3 ya, bahwa makanan yang dimakan tuh halal. Yang kedua, makanan yang dimakan tuh baik atau toib, dan mungkin kata healthy mungkin bahasa kita. Yang ketiga, tidak berlebihan. Itu kunci sebenarnya diet dalam Islam. Jadi kalau ditanya Islam tuh punya diet, itu tadi 3 dietnya, halal, baik, dan tidak berlebihan. Makanan yang seperti ini sangat penting karena dari situlah keberkahan mengalir. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang makanan halal ini dalam surat An-Nahl ayat 114. Makanlah makanan yang halal, lagi baik dari yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.